Selamat pagi, kami akan mempresentasikan mengenai hasil laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Finansial Distress terhadap return saham pada subsektor batubara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yaitu Sylvia Anggraini dan Vanondi. Hal pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Financial distress merupakan keadaan perusahaan yang kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin merupakan awal dari terjadinya kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Metode Alman Z-Score terbukti dapat memprediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan atau financial distress dengan tingkat keakuratan prediksi berkisar 90% sampai 95%. Return saham dapat mencerminkan nilai dan kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat laba, maka semakin tinggi pula tingkat return saham, sehingga menarik minat investor dalam berinvestasi. Pada situs www.SourceWatch, Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara produsen batubara dunia terbesar. Dan menurut situs www.CNBC Indonesia, ekspor batubara di Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,98%. Harga perkiraan Newcastle jika dikonversikan hanya Rp883,4 per kilogramnya. Penyebabnya adalah peningkatan produksi walaupun adanya penurunan permintaan dan adanya perang dagang. Untuk persentase return saham perusahaan batubara tertinggi dipegang oleh Bayan Research Tbk, yaitu sebesar 88%. Sedangkan return terendah dipegang oleh Bumi Research Tbk, yaitu minus 62%. Untuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawan, menyimpulkan bahwa metode Altman dan Springate berpengaruh positif terhadap return saham. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Marcelina, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara metode Alman Z-Score dengan return saham. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Navianto, didapatkan hasil bahwa variabel WCTA, RETA, berpengaruh terhadap return saham, sedangkan variabel EBITDA, MV/EBTL, dan STA tidak pengaruh terhadap return saham. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh WCTA, RETA, EBITDA, MV/EBTL, STA, dan Altman Z-Score terhadap return saham pada perusahaan batubara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Untuk tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh WCTA, RETA, EBITDA, MV/EBTL, STA, dan Altman Z-Score terhadap return saham pada perusahaan batubara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perusahaan, pengguna eksternal, dan bagi pihak lain sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prospek teori, di mana teori ini sejalan dengan pengambilan keputusan dalam berinvestasi, di mana kerangka kerja yang terbentuk antara perolehan atau kehilangan dan pada keputusan yang tergantung dari probabilitas besar kecilnya peluang. Penyebab perusahaan mengalami financial distress yaitu menurunnya pendapatan, arus kas negatif, pemberhentian tenaga kerja, dan menghilangkan pembayaran dividen. Metode Altman Z-Score merupakan teknik statistik analisis diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Rumus Altman Z-Score yaitu 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5. Z-Score lebih besar 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat. Z-Score di antara 1,81 sampai dengan 2,99 dikategorikan sebagai daerah rawan. Z-Score lebih kecil dari 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan yang beresiko bangkrut. Rumus return saham yaitu harga saham sekarang dikurang harga saham periode sebelumnya dibagi harga saham periode sebelumnya dikali 100%.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Nimade, memperoleh hasil penelitian WCTA, RETA, dan STA tidak berpengaruh terhadap return saham, sedangkan EBITDA, MV/EBTL berpengaruh terhadap return saham. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi memperoleh bahwa variabel RETA berpengaruh terhadap return saham, sedangkan MV/EBTL dan STA tidak berpengaruh terhadap return saham. Ikut juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh Altman Z-score terhadap return saham. Pengaruh working capital to total asset terhadap return saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka kinerja perusahaan dinilai baik. Maka H1, rasio working capital to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warsono. Pengaruh retained earning to total asset terhadap return saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang ditahan. Rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan baik. Maka dari itu, H2, rasio retained earning to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Nurdin. Selanjutnya, pengaruh EBITDA terhadap return saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio, maka kinerja perusahaan semakin baik. Sehingga H3 yaitu rasio EBITDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini sesuai dengan penelitian Sunardi tahun 2018. Berikutnya, pengaruh MV/EBTL terhadap return saham. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan hutang. Semakin besar rasio ini, maka dianggap memiliki kinerja yang baik. Sehingga H4, rasio MV/EBTL berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini sesuai dengan penelitian Sunardi pada tahun 2018. Kemudian, pengaruh STA terhadap return saham. Rasio yang mengukur kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik kinerja perusahaan. Hal kelima adalah rasio STA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini sesuai dengan penelitian Sunardi pada tahun 2018. Yang terakhir, pengaruh Altman Z-score terhadap return saham. Perusahaan perlu melakukan analisis prediksi kebangkrutan untuk menilai bagaimana perusahaan mereka pada masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga akan memberikan keuntungan banyak pihak. Maka dari itu, H6 adalah Altman Z-score berpengaruh signifikan dan positif terhadap return saham. Hal ini sesuai dengan penelitian Purnomo 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pengambilan sampel yaitu perusahaan yang terdaftar dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara rutin di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017, emiten yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEI, tidak ada corporate action dalam jangka waktu 2013 sampai 2017. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 18 perusahaan batubara. Data penelitian menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu pengamatan, dokumentasi, dan pencatatan. Data diperoleh dari www.idx.co.id. Variabel independen penelitian ini adalah WCTA, RETA, EBITDA, MV/EBTL, STA, dan Altman Z-score yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu return saham. Variabel X1 pengukurannya yaitu modal kerja dibagi total aktiva. Variabel X2 pengukurannya yaitu laba ditahan dibagi total aktiva. Variabel X3 pengukurannya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. Variabel X4 pengukurannya nilai pasar saham biasa dan saham preferen dibagi nilai buku total hutang. X5 penjualan dibagi total aktiva. X6 menggunakan rumus Altman Z-score, sedangkan variabel Y menggunakan rumus return saham. Berikut merupakan rumus perhitungan dari analisis deskriptif.
Berikutnya ada teknik analisis regresi linear berganda dan koefisien determinasi. Untuk uji asumsi klasik terdapat uji normalitas data. Selanjutnya uji multikolinearitas. Terdapat juga uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji T. Untuk rata-rata tertinggi diwakili oleh kategori, sedangkan rata-rata terendah diwakili oleh X3. Berdasarkan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil 0,099, di mana angka tersebut lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel kurang dari 10, yang menandakan tidak terjadi gangguan multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapat nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,445, di mana lebih besar daripada nilai DL dan lebih kecil daripada nilai DU, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah atau gejala autokorelasi. Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser, didapatkan hasil signifikan semua variabel lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh WCTA terhadap return saham. Hasil signifikannya 0,014 dan nilai T hitungnya 2,517. Sehingga WCTA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang kedua yaitu pengaruh RETA terhadap return saham. Hasil signifikannya yaitu 0,006 dan nilai hitungnya minus 2,833. Sehingga RETA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Yang ketiga, pengaruh EBITDA terhadap return saham. Hasil signifikannya 0,036 dan nilai T hitungnya 2,144. Sehingga EBITDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Keempat, pengaruh MVEBTL terhadap return saham. Hasil signifikan 0,007 dan nilai T hitung 2,766. MVEBTL berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang kelima, pengaruh STA terhadap return saham. Hasil signifikannya 0,033 dan nilai T hitungnya 2,185. Sehingga STA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Dan yang terakhir, pengaruh Altman Z-score terhadap return saham. Hasil signifikannya 0,013 dan nilai T hitungnya 2,560. Sehingga kategori Altman Z-score mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian hanya pada perusahaan batubara yang terdaftar di BEI. Dan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam memprediksi tingkat kesehatan dan finansial distress. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.